Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Good Nurse bersama saya Andri. Di video ini saya akan mempraktekkan cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign secara mandiri. Nah, jadi teman-teman, tanda-tanda vital atau vital sign itu ibarat sebuah sinyal yang dihasilkan oleh tubuh karena perubahan baik yang sifatnya itu fisiologis maupun psikologis. Perubahan yang fisiologis misalnya saat kondisi kita sedang sakit atau misalkan setelah melakukan aktivitas yang berat atau berolahraga, dan juga perubahan akibat kondisi psikologis misalkan saat kita sedang stres, depresi, atau mungkin berada pada situasi yang tegang. Nah, kondisi-kondisi tersebut pasti menghasilkan perubahan pada nilai tanda-tanda vital. Maka daripada itu, terkadang saat kita misalkan pada kondisi sakit ya, kemudian memeriksakan diri. Nah, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah pasti baik dokter atau perawat itu pasti melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign sendiri itu ada 4 macam ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan tekanan darah, yang kedua pemeriksaan suhu tubuh, yang ketiga frekuensi nadi, dan yang keempat adalah frekuensi pernafasan. Nah, kemudian untuk alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital itu yang pertama yaitu adalah tensimeter ya. Jadi tensimeter alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, di sini nanti saya akan mempraktekkan cara melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan alat tensimeter ini. Kebetulan tensimeter yang saya pakai nanti adalah tensimeter yang digital ya. Untuk tensimeter sendiri itu ada beberapa macam. Ada yang digital yang seperti ini, ada yang manual namanya sphygmomanometer. Hanya jika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat yang manual, itu kita membutuhkan alat bantu yang namanya stetoskop. Dan jika kita melakukan pemeriksaan secara mandiri agak sulit ya menggunakan yang manual. Kemudian alat yang kedua yaitu termometer ya, alat yang digunakan untuk memeriksa suhu atau temperatur tubuh. Nah, untuk termometer sendiri juga ada beberapa macam. Mulai ada yang termometer yang manual ya, yang menggunakan air raksa, kemudian termometer yang digital, dan termometer yang digital infrared seperti ini. Kemudian alat yang ketiga yaitu jam tangan ya. Jam tangan. Nah, usahakan jam tangan yang digunakan adalah jam tangan yang memiliki penanda detiknya ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign. Langsung saja ya, kita mulai cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi karena tadi ada 4 ya, pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan frekuensi nadi, dan frekuensi pernafasan. Kita mulai dari yang pertama ya, kita mulai saja yang paling mudah dulu, yaitu pemeriksaan suhu atau temperatur tubuh menggunakan termometer. Nah, caranya cukup mudah. Jadi di termometer itu seperti ini. Jadi dia ada beberapa pilihan tombol. Kebetulan kalau ini dia ada 3 fungsi tombol. Yang pertama untuk tombol on off-nya yang di bagian bawah ini. Nah, ketika kita pencet dia akan nyala. Kemudian tombol start ya, start ini untuk memeriksa, dan di samping ini ada tombol untuk memori. Jadi kita bisa melihat hasil-hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Nah, caranya kita cukup dekatkan ke area kepala, misalkan ke dahi ya. Kemudian kita pencet tombol start ini. Nah, untuk jarak pengukuran, jarak dari alat ke kulit kita itu tergantung dari masing-masing alat ya. Jadi tiap alat biasanya dia punya standar sendiri. Nah, ini pentingnya teman-teman ketika misalkan membeli alat termometer seperti ini untuk membaca buku panduan atau manual booknya. Jadi biasanya di buku panduan dia sudah menjelaskan jarak yang ideal untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh.
Untuk alat ini dia jaraknya bisa mulai dari 5 cm sampai dengan 50 cm. Nah, tapi secara umum jarak yang digunakan ya antara 5 cm sampai dengan 15 cm ya. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu menempel, tapi juga jangan terlalu jauh, karena nanti hasilnya kalau terlalu jauh juga tidak akan valid. Jadi pertama kita tekan tombol ini, powernya, on off-nya. Nah, dia sudah menyala. Kemudian kita dekatkan ke kulit kita seperti ini, ke kepala kita. Kemudian kita pencet tombol startnya. Nah, dia ada sinarnya dan dia langsung muncul hasil dalam hitungan detik saja ya. Sepersekian detik dia sudah keluar hasilnya. Nah, ini hasil pemeriksaan saya. Suhu tubuh saya adalah 36,3. Nah, untuk nilai hasil normalnya ini antara anak-anak sampai dengan dewasa tidak ada perbedaan. Jadi untuk nilai normal dari suhu tubuh itu adalah 35,8 derajat Celcius ya, sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Jadi di bawah 35,8 derajat Celcius dia artinya di bawah normal atau disebut dengan hipotermi. Jadi suhu tubuh di bawah nilai normal. Jika di atas nilai normal, di atas 37,5, maka kita sebut dengan hipertermi atau suhu tubuh di atas normal, seperti itu ya. Ada satu istilah lagi yang untuk di atas normal ini ya, jika suhu tubuh itu lebih dari 41,5 derajat Celcius, jadi sangat demam, itu disebut dengan hiperpireksia. Nah, itu ya. Jadi yang pertama cukup mudah ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah pemeriksaan frekuensi pernafasan. Jadi ketika kita bernafas itu kan ada dua aktivitas ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menghirup nafas dan yang kedua adalah menghembuskan nafas. Nah, aktivitas menghirup nafas ini disebut sebagai inspirasi, yaitu proses masuknya udara dari luar ruangan menuju atau masuk ke dalam paru-paru. Nah, sebaliknya proses keluarnya udara dari dalam paru-paru menuju ke luar, ke udara luar, itu disebut dengan ekspirasi. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung frekuensi pernafasan? Jadi kita menggunakan alat bantu, menggunakan jam tangan ya. Makanya tadi usahakan jam tangannya yang ada penanda detiknya. Kemudian kita hitung frekuensi pernafasan kita selama 1 menit. Tapi teman-teman, kita tidak perlu menghitung pernafasan kita selama 1 menit penuh. Kita hitung saja selama 15 detik. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 4. Jadi karena 15 kali 4 ya ketemunya 60 detik atau 1 menit. Jadi dalam 15 detik kita bernafas berapa kali, hasilnya kita kalikan dengan 4, seperti itu ya. Nah, yang dihitung itu adalah 1 kali gerakan. Jadi ketika kita melakukan inspirasi ya, menghirup udara, itu kan pasti dada kita mengembang. Nah, saat dada kita mengembang itulah yang dihitung gerakannya, frekuensinya kita hitung 1 ya. Kita contohkan ya, kita mulai, kita hitung selama 15 detik. Nah, oke, sudah 15 detik dan frekuensi pernafasan saya selama 15 detik itu adalah 4 kali. Jadi 4 kali ini hasilnya kita kalikan dengan 4, maka hasilnya 16. Artinya frekuensi pernafasan saya adalah 16 kali per menit. Jika hasilnya misalkan teman-teman menghitung selama 15 detik, teman-teman melakukan 5 kali pernafasan, ya artinya dalam 1 menit frekuensi pernafasan teman-teman adalah 20 kali. Seperti itu ya, mudah ya. Nah, kemudian untuk nilai normal dari frekuensi pernafasan itu antara balita, anak-anak, dan dewasa itu berbeda-beda. Mulai dari dewasa, jadi untuk dewasa seperti saya dan teman-teman itu nilai normalnya adalah 16 sampai dengan 20 kali per menit. Jika
lebih dari itu ya artinya hiperventilasi. Jika lebih dari 20 kali per menit, biasanya pada pasien-pasien yang sesak ya, atau misalkan kita tidak pada kondisi sakit, misalkan kita sedang selesai berolahraga, misalkan setelah selesai bersepeda atau berlari, nah nafas kita terasa ngos-ngosan, nah itu tanda namanya hiperventilasi, dan itu ya normal ya. Kemudian pada anak-anak nilai normalnya itu adalah 20 sampai dengan 28 kali per menit. Jadi lebih cepat daripada pernafasan orang dewasa. Dan pada bayi lebih cepat lagi, yaitu 30 sampai dengan 40 kali per menit. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketiga ya, pemeriksaan tanda-tanda vital yang ketiga yaitu pemeriksaan frekuensi nadi ya. Untuk pemeriksaan frekuensi nadi caranya hampir sama dengan pemeriksaan frekuensi pernafasan. Jadi caranya seperti itu, kita tidak perlu menghitung nadi kita selama 1 menit penuh, tetapi cukup kita hitung selama 15 detik, kemudian hasilnya kita kalikan dengan 4. 15 kali 4, 60 detik atau 1 menit. Nah, untuk pemeriksaan nadi itu ada 3 tempat ya yang umum dilakukan. Yang pertama itu adalah nadi karotis. Jadi nadi karotis itu letaknya ada di leher ya, leher depan agak ke samping. Dan ini terletak di kiri kanan ya. Jadi kalau teman-teman raba di lehernya, nah seperti ini. Nah, ada bagian yang berdenyut baik di kiri maupun di kanan, itu adalah nadi karotis ya. Kemudian yang kedua adalah nadi brachialis. Jadi letaknya ada di siku ya, siku bagian dalam dan agak ke samping dalam. Jadi tidak di tengah-tengah seperti ini, tidak di samping luar, tapi ada di agak ke dalam. Nah, kalau teman-teman raba, nah merabanya ini bisa menggunakan 3 jari seperti ini. Kalau menggunakan 1 jari biasanya agak sulit. Baiknya gunakan 3 jari, kita agak tekan. Nah, ketemu ada bagian yang berdenyut. Nah, itulah nadi brachialis. Kemudian yang ketiga itu adalah nadi radialis. Letaknya ada di pergelangan tangan bagian dalam dan sejajar dengan ibu jari ya. Jadi di bagian sini, nah ini, nah oke, ketemu. Jadi bagian ini kalau kita raba seperti ini, dia ada bagian yang berdenyut. Nah, itulah yang disebut dengan nadi radialis. Nah, kemudian cara menghitungnya sama ya dengan menghitung frekuensi pernafasan tadi. Jadi kita cari dulu seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan jam tangannya di sebelah kiri, ya yang kita periksa adalah pergelangan tangan yang sebelah kanan. Sebaliknya jika teman-teman menggunakan jam tangan di sebelah kanan, maka ya yang digunakan untuk memeriksa ya tangan sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, kita coba ya, kita hitung frekuensi nadi saya selama 15 detik. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20 ya. Jadi hasil frekuensi nadi saya selama 15 detik itu adalah 20 kali. Nah, kita kalikan dengan 4 ya. Hasilnya adalah 80. Artinya frekuensi nadi saya selama 1 menit adalah 80 kali atau 80 kali per menit. Dan ini sesuai ya dengan nadi yang ada di jam tangan saya. Jadi kebetulan jam tangan saya juga ada penghitung nadinya. Di sini nadi saya adalah berkisar antara 81, 82 sampai dengan 84. Masih tetap sama, artinya berada di kisaran angka 80. Seperti itu ya. Ya, mudah teman-teman ya. Bisa juga dilakukan di tadi nadi brachialis atau nadi karotis. Kalau dari ketiga ini memang yang paling kuat adalah nadi karotis karena dia letaknya memang paling dekat dengan
jantung ya teman-teman ya. Nah, oke. Sampai pada yang keempat ya, yaitu pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat yang namanya tensimeter seperti ini. Nah, untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah ya teman-teman, caranya cukup mudah, tetapi ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan. Yang pertama ya, pastikan baterainya ya, pastikan baterainya terisi penuh, karena kalau biasanya baterainya mau habis, dia biasanya sering error ya. Kemudian posisi ini namanya manset ya, jadi yang kita letakkan di tangan kita ini namanya manset, dan manset itu ada dua ukuran ya, dua macam. Satu manset untuk dewasa, dan yang kedua adalah manset untuk anak-anak. Ini yang kita pakai manset untuk dewasa. Nah, yang perlu diperhatikan, jadi di sini ada keterangan yang bertuliskan arteri mark, jadi penanda arteri, atau ada gambarnya seperti ini ya. Jadi ada gambar lingkaran kemudian diberi garis. Jadi seperti ini. Nah, oke ya. Jadi ada lingkaran kemudian dia diberi garis seperti ini. Ini artinya dia posisinya usahakan dia berada di arteri kita. Jadi kalau tadi arteri brachialis ya, brachialis letaknya ada di siku bagian dalam, agak samping dalam seperti ini. Nah, usahakan bagian ini, tanda ini dia kita letakkan di sini. Sebenarnya tetap bisa, meskipun ini kita letakkan di samping sini, di sini, di sini, di mana selain di arteri dia tetap bisa, tapi supaya hasilnya lebih akurat ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini sejajar dengan arteri brachialis kita. Jadi dan letaknya usahakan seperti ini, tepat di atas siku. Jangan di tengah-tengah siku, di bawah siku, atau jangan juga terlalu ke atas seperti ini. Jadi usahakan ini terletak di sejajar dengan arteri. Kemudian mansetnya ini kita kencangkan ya. Nah, untuk mengencangkan juga tidak terlalu kencang ya, jangan terlalu kencang, tapi juga jangan terlalu kendor ya. Nah, kemudian jika sudah terpasang seperti ini ya, kita tekan tombol powernya. Untuk alat ini jadi tombol powernya dia berada di tengah. Ini ada 3 tombol power atau 3 tombol fungsi ya. Yang pertama yang di bagian paling kanan ini dia pengatur waktu. Kemudian yang tengah ini tombol powernya, jadi untuk memulai dan menghentikan pemeriksaan. Dan yang ketiga ini tombol memori, jadi kita bisa melihat hasil-hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Nah, tipsnya teman-teman ya, ketika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, usahakan kita pada kondisi yang rileks, santai. Misalkan kita setelah selesai beraktivitas, atau kita misalkan selesai naik turun tangga, atau habis berolahraga, mungkin ya bersepeda. Nah, ketika kita mau melakukan pemeriksaan tekanan darah ya, kita istirahat dulu 10-15 menit. Setelah kita sudah santai, rileks, baru kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Seperti itu ya. Dan saat kita melakukan pemeriksaan, apalagi dengan alat yang digital, usahakan kita diam ya. Jadi tangan pada kondisi lurus seperti ini, tidak ditekuk, tidak digerakkan sampai dengan pemeriksaan selesai. Dan jangan berbicara, karena itu akan berpengaruh pada hasil pemeriksaan tekanan darah. Kita mulai ya.
Nah, oke, sudah selesai teman-teman dan sudah muncul hasilnya. Kita lepas mansetnya terlebih dahulu, baru kita baca hasilnya. Nah, ini hasil pemeriksaan saya. Tekanan darah saya adalah 128/85 dengan nadi 97. Jadi di alat tensimeter ini dia juga sudah menyediakan pemeriksaan nadi ya. Jadi hasil saya nadinya 97. Kalau tadi saya melakukan pemeriksaan 80 ya. Jadi dengan saya berbicara seperti ini saja sudah terjadi perubahan frekuensi nadi. Nah, kemudian ini ada dua ya. Jadi 128/85. Nah, 128 itu adalah tekanan darah sistol ya. Jadi di sini juga ada keterangannya, ada tulisannya ya, sis. Itu artinya adalah sistol. Kemudian diastol. Benar ya. Nah, diastolnya 85. Jadi di sini dia itu artinya diastol. Kemudian yang bawah sendiri itu adalah puls atau nadi. Nah, untuk nilai normalnya teman-teman, jadi untuk tekanan darah yang sistol ya, yang sistol ini normalnya adalah 100 sampai dengan 140 mmHg ya, milimeter higroskopis, satuan dari tekanan darah, baik pada dewasa atau lansia itu sama nilai normalnya, yaitu 100 sampai dengan 140. Kemudian untuk diastolnya yang bawah ini, diastol itu normalnya adalah 60 sampai dengan 90 mm higroskopis, baik pada dewasa maupun pada lansia, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin ada orang tua ya, orang tua teman-teman atau mungkin kakek, nenek, biasanya kan mengatakan kalau misalkan tensinya 150, 160 tapi dia bilang normal karena usia sudah segitu. Nah, itu perlu diluruskan ya teman-teman ya. Jadi nilai normal dari tekanan darah itu tetap 100 sampai dengan 140 meskipun pada usia lansia. Dan meskipun kalau nilainya di atas itu dan tidak ada keluhan, itu bukan berarti terus dianggap normal ya, tetap itu masuk pada tekanan darah tinggi. Nah, kemudian istilahnya ya, kalau normal artinya kalau tekanan darahnya berada pada rentang angka itu 100 sampai dengan 140, kemudian diastolnya 60 sampai dengan 90, itu disebut sebagai normotensi. Kalau di bawah itu, di bawah 100, diastolnya di bawah 60, disebut sebagai hipotensi. Jadi misalkan tensinya 85/60, maka itu sudah dikatakan sebagai hipotensi. Sebaliknya, jika tekanan darahnya di atas 140 dan dilakukan pemeriksaan berulang, misalkan hari ini melakukan pemeriksaan tekanan darah, ternyata hasilnya 150/90, kemudian tidak yakin dengan hasilnya, kok tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, kemudian dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali, mungkin bisa pada besoknya atau lusanya dilakukan, tetap hasilnya tinggi dengan posisi istirahat ya, tidak setelah beraktivitas yang berat atau berolahraga, istirahat seperti ini kok masih tinggi ya, artinya tekanan darahnya memang tinggi atau disebut dengan hipertensi. Oke teman-teman, demikian sharing saya tentang praktek cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign secara mandiri. Nah, insya Allah cukup mudah ya. Jadi teman-teman untuk bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti ini sebenarnya cukup untuk membiasakan melakukan ya. Jika sudah tahu teorinya, caranya seperti ini, tinggal kita membiasakan untuk melakukan sehingga kita bisa ya. Dan ini insya Allah pasti bermanfaat, karena selain teman-teman bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri, teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan kepada keluarga teman-teman ya.
mungkin orang tua atau kakek, nenek yang kebetulan mungkin punya penyakit kronis, misalkan tekanan darah tinggi yang membutuhkan observasi ya, paling tidak misalkan 1 hari dilakukan pemeriksaan 1 kali, apalagi dengan minum obat-obatan, sehingga membantu juga untuk mengetahui efektivitas dari pengobatannya. Nah, silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan atau mungkin tambahan, silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat, dan tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.